terkutuklah Kanaan. Setelah air bah, Nuh menjadi petani dan menanami kebun anggur. Dan mengumpulkan buah anggur, membuat anggur, meminumnya, mabuk, dan tertidur telanjang di kemahnya. Saat itu, Kanaan mengintip ke dalam tenda kakeknya dan, sambil bercanda, melaporkan hal tersebut kepada ayahnya, Ham. Dan Ham memberitahu Sem dan Yafet. Namun Sem dan Yafet mengambil jubah, menyampirkannya di bahu mereka, berjalan mundur ke dalam tenda, dan menutupi tubuh telanjang ayah. Supaya mereka tidak melihatnya telanjang. Dan ketika Nuh terbangun, dia tahu apa yang telah terjadi. Maka Nuh terbangun dari anggurnya, dan mengetahui apa yang telah dilakukan putra kecilnya terhadap dirinya. Namun, putra kecilnya disebut sebagai putra bungsunya dalam Alkitab Ibrani asli. Jadi, siapa yang dimaksud dengan nya? Jika nya adalah Nuh, maka putra bungsunya adalah Yafet. Namun Yafet tidak mengolok-olok ayahnya, Nuh. Jadi, nya adalah Ham, dan putra bungsunya adalah Kanaan. Jadi, Nuh mengutuk Kanaan dan memberkati Sem dan Yafet. Dia berkata, terkutuklah Kanaan. Dia akan menjadi budak yang paling rendah bagi saudara-saudaranya. Dia juga berkata, terpujilah Tuhan, Dewa Sem. Semoga Kanaan menjadi budak Sem. Semoga Tuhan memperluas wilayah Yafet, semoga Yafet tinggal di kemah Sem, dan semoga Kanaan menjadi budaknya. Banyak orang menganggap menyalahkan orang lain itu mudah, menyenangkan, dan tidak berbahaya. Namun, Tuhan Yahweh mengatakan bahwa kritik adalah dosa, dan Dia mengutuk mereka yang mengkritik. Jika kamu menyebut saudaramu, idiot, kamu akan dibawa ke hadapan dewan, dan jika kamu menyebut saudaramu, bodoh, kamu akan terancam masuk api neraka. Barang siapa mengetahui kebaikan yang seharusnya ia lakukan tetapi tidak melakukannya, maka ia berdosa. Lantas, mengapa Tuhan mengatakan bahwa mengkritik orang lain adalah dosa besar? Kerajaan Allah hanyalah kerajaan cinta dan harmoni. Namun, kritik dan ejekan menghancurkan cinta dan keharmonisan. Jadi Tuhan berkata jangan mengkritik. Mengapa kamu menghakimi saudaramu? Kenapa kamu meremehkan kakakmu? Karena kita semua akan berdiri di hadapan tahta penghakiman Allah. Jangan menghakimi, atau Anda juga akan dihakimi. Sebab dengan cara kamu menghakimi orang lain, maka kamu akan dihakimi, dan ukuran yang kamu gunakan akan diukurkan kepadamu. Oleh karena itu janganlah menghakimi sebelum waktu yang ditentukan, tunggu sampai Tuhan datang. Dia akan menyingkapkan apa yang tersembunyi dalam kegelapan dan akan menyingkapkan motif hati manusia. Pada saat itu masing-masing akan menerima pujiannya dari Tuhan. Kasih Allah menutupi pelanggaran kita. Ya Tuhanku, Engkau akan menutupi dosaku. Kesalahanku akan disegel di dalam tas. Maka Tuhan menyuruh kita untuk saling mengasihi, mengampuni dosa orang lain, dan menutupi kesalahannya. Dia yang menutupi pelanggaran mencari cinta. Kebencian menimbulkan pertikaian, tetapi kasih menutupi segala kesalahan. Akhir dari segalanya sudah dekat. Oleh karena itu bersungguh-sungguhlah dan berjaga-jagalah dalam syalatmu. Yang terpenting, kasihilah satu sama lain sedalam-dalamnya, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Saya ingin berdoa dengan Anda saat ini. Tuhan, aku telah menerima kasih yang besar dari salib-Mu. Aku juga ingin mengampuni kesalahan dan dosa orang lain serta hidup dalam kasih dan keharmonisan dengan saudara-saudaraku. Tuhan, penuhi aku dengan Roh Kudus, sehingga aku dapat mencintai dan hidup dengan cinta-Mu. Saya berdoa dalam nama Yesus Kristus. Amin. Amin.